Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang tegangan geser di dalam aliran laminer. Nah, pada suatu padatan, resistansi terhadap deformasi adalah modulus elastisitas. Nah, di mana modulus geser suatu padatan elastis ini diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi modulus geser sama dengan tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Nah, seperti halnya biasanya modulus geser padatan yang menghubungkan dengan tegangan geser ini ya dengan regangan geser pada suatu hubungan serupa dengan persamaan yang ada ini di samping ini yang menghubungkan antara tegangan geser pada aliran paralel laminer dengan properti suatu fluida. Nah, hubungan ini adalah biasanya kita sebut dengan hukum viskositas Newton. Jadi viskositas ini sama dengan tegangan geser dibagi dengan laju dari regangan geser. Nah, nanti kita akan coba cari laju regangan geser seperti apa ya. Nah, ini ibaratnya ada suatu gambar ya, di mana ini adalah sumbu Y-nya dan ini adalah sumbu X-nya, ya di mana ini ada deformasi satu kecepatan laju laminer ya, di mana ini adalah satu elemen, kita katakan elemen ini pada saat kondisinya T, kemudian dia bergerak ya, bergerak sepanjang sumbu X ini pada saat di sini adalah T ditambah delta T, ya di mana nanti karena deformasi ini akan bentuk satu elemen bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ini kita sebut dengan theta, theta, kemudian ini kita sebut dengan sudut alfa. Nah, maka kalau ini kita keluarkan, maka persamaannya seperti ini ya. Jadi segitiganya bentuk sini. Ini contohnya. Jadi tetanya di sini ya. Maka ini akan menjadi depan atau sudut yang sisi yang berhadapan dengan sudut dan ini adalah sisi yang langsung mengapi dengan sudut. Nah, kita tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu ya. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kalau kita mengukur panjang ini berarti adalah di mana kita tahu bahwa kecepatan dikali waktu ya. Di sini adalah kecepatan pada saat Y tambah delta Y dikurangi kecepatan pada saat jaraknya Y ya. Kemudian yang ini panjang ini adalah yang ini ya dari sini adalah dari berarti ini adalah dari Y misalkan ini adalah Y-nya ini adalah batasannya Y-nya 0 misalkan ini adalah Y maka ini adalah delta Y ya kita sebut dengan delta Y. Nah langkah pertama sekarang kalau kita cari theta kita tahu theta ini berarti kalau ini ya ini dibagi dengan delta Y itu disebut dengan tangen ya kalau kita kenal trigonometri. Jadi tangen theta adalah ini ya, V batasan Y tambah delta Y kurang V batasan Y dikali delta T dibagi dengan delta Y. Nah, kalau dicari theta, maka theta ini adalah arkes ya, arkes dari tangen nilai ini ya. Nah, kemudian theta kita sudah dapat nilai theta. Nah, sekarang kalau kita cari nilai dari alfa, nilai del alfa ini karena sudut kita adalah membentuk siku-siku, siku-siku itu adalah 90 derajat atau pi per 2, maka nilai dari alfa ini adalah uh, uh, 90 derajat dikurangi dengan si theta ini. Ya. Jadi 90 derajat itu adalah pi per 2 ya, karena pi ini dalam sudut adalah 180 derajat. Nah, kemudian kalau kita uraikan berarti pi per 2, nah theta itu apa? Theta itu adalah arkes tangen dari ini ya. Nah, ini kalau kita masukkan substitusi jadi ini ya. Nah, ini adalah nilai dari alfa. Nah, kita tahu bahwa minus D logonya ini ya per dt. Nah, ini adalah jarak per waktu sama dengan limit dari batasannya delta Y, delta X, delta T mendekati 0 dari batasan jarak ini dalam fungsi T tambah delta T dikurangi dengan fungsinya T dibagi delta T. Nah, kita tahu bahwa variabel fungsi ini itu adalah yang ini ya, kita sebut ya. Maka kalau kita substitusinya ini akan masuk jadi seperti ini setengah arkes tangen theta ini. Nah, ini adalah nilai dari yang ini ya. Jadi pada saat T tambah delta T ya. T delta T ini adalah rumus dari alfa ini ya.
Ini pada saat adalah pi per 2 kurang arcus tangen dari V batasan Y tambah delta Y kurang V kali Y dikali dengan delta T per delta T per delta Y. Nah, ini adalah rumus untuk yang ini ya. Nah, sedangkan dikurangi untuk yang batasnya T, jarak batasnya T ini yang elemen T, ini adalah sudutnya masih 90 derajat atau kita sebut dengan pi per 2. Nah, sekarang kita kalau limit dengan fungsi ini, kita tahu bahwa ini adalah fungsi dari jarak ini per waktu sehingga jadi ds per dt. Sedangkan untuk fungsi batasan v delta y tambah delta y kali delta t per delta y. Nah, ini kalau dilimitkan maka fungsi dari fungsi kecepatan per satuan kecepatan dv per dy seperti ini. Nah, dv per dy ini itu kita sebut dengan laju regangan geser ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa dv per dy ini sama dengan laju regangan geser. Nah, dari kita tahu tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa viskositas itu adalah tegangan geser dibagi dengan laju regangan geser. Nah, viskositas itu lambangnya mu biasanya sama dengan ini adalah viskositas, kemudian adalah tegangan geser. Nah, laju regangan geser itu adalah ini dv per dy ya. Nah, sedangkan ini kalau kita fungsikan laju regangan geser ini kan adalah dv per dy karena ini dengan dt maka jadi dv per dt. Nah, berarti kalau ditanya tegangan geser, maka tegangan geser adalah viskositas dikali dengan laju regangan geser. Nah, sehingga menjadi bahwa tau ini sama dengan mu kali dv per dt. Nah, ini mencari tegangan geser. Jadi tegangan geser ini ternyata sama dengan mu atau viskositas dikali dengan dv per dt. Nah, kalau ini kita ibaratkan persamaan garis lurus, ini adalah variabel y-nya dan ini adalah variabel x-nya, maka untuk harga mu ini kita sebut dengan harga dari slope-nya ya. Nah, ini kalau kita ibaratkan persamaan garis lurus. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.